Halo besinya kata Ani. Besti makin panas karena merasa sebelumnya kerap diserang yang diduga adoptif. Fitri Salhuteru menepati janjinya untuk sekarang tidak akan bungkam. Jika sebelumnya Fitri diduga membongkar tarif review produk adoptif dengan dugaan pemerasan, terbaru Fitri yang diduga murka kini membongkar perihal kasus NM yang menurutnya dalam unggahan video di akun TikToknya kalau diduga memang yang diincar itu adoptif bukan NM, karena untuk uang yang sudah diserahkan ke NM itu sebenarnya sudah diikhlaskan, berbeda dengan adoptif yang diduga meminta 20M kepada Reza Gladys. Sementara itu Besti, nama Samira yang ada di dakwaan JPU saat persidangan Nikita yang juga membuat Nikita begitu heran. Menurut Doktif, hal tersebut adanya dugaan pengalihan isu. Bahkan ketidakhadirannya dalam sidang Nikita yang ketiga, di mana Nikita pun ternyata diduga tidak mengharapkan kehadirannya. Disebut Doktif hal tersebut dalam video yang beredar di sosial media, di mana terlihat Doktif yang diduga tengah melakukan obrolan dengan Mambel, merasa justru menurut Doktif membuktikan kalau ia dan Niki bukanlah sindikat, dan baginya pun ia dan Niki itu memang beda atau masing-masing. Dan diduga melalui video yang beredar di sosial media, Doktif pun mewajarkan jika Nikita kesal jika dikait-kaitan karena mereka masing-masing cenah. Si Sarno belum bangun kayaknya nih atau dia GERD asam lambung ya. Apalagi kalau Sarno ulah kau lagi, apalagi nih aku belum apa-apa ya. Nah tapi nih untuk fansnya NM lagi-lagi ya, aku sepil sedikit biar kalian itu kebuka. Kayak netizen yang selama ini membela si Sarno untuk masyarakat, kebuka matanya kalau apa, kalau dibayar dia ya untuk review. Nah ini juga untuk fans NM biar kebuka. Awal bencana sampai NM ditahan ini apa? Ya si Sarno awalnya. Aku sepil dikit ya, kenapa? Karena si Sarno ini ujuk-ujuk mau 20M, jealous dari rezeki yang NM dapetin dari pelapor. Padahal pelapor ini gak gedek-gedek amat sama si NM ini. Udah ikhlas, emang udah ikhlas, ya sudahlah ngasih dia. Anggap aja dia sedekah gitu ya. Tapi ujuk-ujuk si Sarno ini 20 miliar minta. Nah nyarilah si Sarno ini, nyari pelapor, nyari ketemulah itu katanya di Starbucks. Ya bener itu ada pertemuan di Starbucks. Nah kalau itu bener, minum kopi sambil meres si Sarno. Itu lebih sadis dia mah ya, dia mau memeras, minum kopi sambil memeras. Nah tiba-tiba si pelapor ini kaget dimintain uang segitu banyak. Ngomonglah dia, aku gak punya sekarang karena aku baru ngasih NM 4M. Lah jealous si Sarno ini, lah kenapa NM dapet dia enggak gitu. Ngomonglah si Sarno ini ke kawannya NM, kok dia dapat uang gak bagi-bagi, kan aku yang kerja katanya. Kerja ngancurin rezeki orang. Nah NM kesel kenapa harus si pelapor ini ngomong-ngomong sama si Sarno, ngomong-ngomong kalau dia habis ngasih uang 4M ke dia. Nah pelapor ini gak ada salahnya juga guys, karena dipikir mereka satu tim gitu awalnya ya, satu tim. Nah karena kegedekan NM ini ketahuan dia dapat uang 4M, itulah dia murka lagi, menyerang, mengancam dan lain-lain seperti yang sedang sekarang terjadi ya gitu. Ada kasihannya aku sama dia, iya ada kasihannya. Karena apa? Karena dia itu terinspirasi dari si Sarno tadinya. Udah, kedua dia sampai dilaporin ini karena si Sarno juga mau adil katanya. Tapi adilnya sih nggak adil ya, 20M itu berapa kali lipat dari yang NM dapetin. Padahal NM juga nggak tahu nih rasanya NM nggak tahu nih kalau setiap review itu dia pun dibayar ratusan juta. Bayangkan 4M yang NM dapetin itu nggak ada apa-apanya dengan hasil review-review ala-ala si Sarno ini. Semua karena apa? Karena si Sarno ini fakta ya. Jadi kalian itu kalau mau gedek itu jangan kepada pelapor, gedeklah itu ke si Sarno karena dia yang bawa bencana semua ini. Paham kalian? Simak baik-baik ya. Oh, jadi ternyata setelah ditanya, Nepos bilangnya kalau taunya dari JPU. Loh, kalau dari JPU kenapa? Beda lagi. Loh, kalau dari JPU kenapa kok nggak dari awal dong TV itu dipanggil penyidik? Harusnya kan berjalan dong kasusnya. Kan begitu, ini kan enggak sampai sekarang juga gitu. Tapi sih Doktif lihat emang pengalian isu aja sih Mambel. Udahlah, ini mah pengalian isu aja dari You to the Doll itu. Udahlah, itu mah intinya itu aja.
demi menutupi, itu maksud Doktif kan? Betul. Demi menutupi kasus sebenarnya. Gitu. Ada apa? Karena kan sebenarnya dia juga nggak ngerti apa-apa lah. Nah kalau misalnya Kaki punya bukti apa, bukti pemerasan brand apa? Orang emang nggak pernah. Gitu, nggak ada sama sekali. Tapi dia menggunakan seolah-olah kayak informasi itu didapatkan dari seorang Kim Haut kan gitu. Tuh, padahal nggak ada itu sama sekali, nggak pernah ada. Tunggu ya lah. Apa urusannya NM itu masalah? NM Doktif dong. Apa urusannya NM sama dong? Jangan nuduh-nuduh, dosa. Atau nggak, ketikannya itu dosa. Ya, jangan. NM Doktif nggak ada urusannya. NM itu nggak bisa diatur kan hidupnya. Masa Doktif bisa ngatur NM? Sejak kapan NM bisa diatur-atur? Hah? Coba kalian pikirin aja, sejak kapan NM itu bisa diatur-atur? Gitu. Doktif itu mengenal Nikita tuh baru, dikenalkan melalui Selasoki ya. Tapi kan giringan opini yang dibentuk adalah kita itu adalah sindikat. Nah, alhamdulillah dengan Teh Niki berbicara seperti itu tuh membuktikan bahwa memang gak ada hubungan. Nikita, Doktif, jangan selalu dikaitin gitu loh. Kenapa sih kalian ini kok senengnya tuh, apalagi lawyernya si Anus itu pengen banget DS ikut-ikutan. Ya udah buktikan gitu juga sama Nepos. Lu jangan kebanyakan cocot ya Nepos. Kalau emang pasal 55 itu buktikan ya, sampaikan ke penyidik. Kalau kamu punya buktinya kasih ke penyidik, paham nggak? Bukan cuma koar-koar aja di medsos. Kalau kamu punya buktinya Pos ya, kamu sampaikan ke penyidik. Ini loh DS, oh ini loh DRO gitu. Ada saya buktinya bahwa ini terkena pasal 55. Gitu dong. Kalau kamu cuma keluar-keluar doang, itu nggak ada gunanya Pos. Ya kamu tuh juga jadi public enemy. Ya sekarang itu juga jadi public enemy. Ya jualan kamu tuh apa itu, fit apa itu, overclaim, overprice kan nggak laku. Ya akhirnya kamu juga mau jualan skincare kan? Gitu loh. Heran ya, kalau punya bukti kasih ke penyidik. Atau kalau punya bukti tampilkan dong, nah, nggak cuma ngoceh doang. Buktinya di Medan aja sampai sekarang mana kejelasannya, cuma digantung doang. TSK, terus piye, kelanjutannya piye, ngono loh. Dokter nggak pernah ada masalah, nggak ada masalah. Cuman kan biasa kayak begitu digoreng. Sekarang gini loh, Mabel siapa sih yang nggak kesel selalu diungkit-ungkit aja, Nikita itu Doktif. Siapa sih yang nggak kesel? Gitu loh, udahlah, stop lah. Jangan mengkait-kaitkan mulu. Apalagi dikatakan sebagai sindikat gitu loh. Oh, toh. Gak ono belas sindikat itu, heran Doktif tuh nggak selesai. Bahasannya itu aja yang dikait-kaitkan kan. Tapi gini Dok, tapi bener nggak rumor yang beredar bahwa Doktif akan menjadi salah satu saksi? Gak tahu betul, sampai sekarang juga nggak ngerti kan, nggak ada panggilan, nggak ada apa. Mana berani berandai-andai. Oh gitu ya. Tapi jika dimintai, Doktif jika dimintai tuh untuk nanti kalau dimintai jadi saksi, nanti dibilang, nanti jangan bilang oh nggak usah datang, ayo nanti gimana nih ceritanya, ini gimana nih, satu dimintai saksi atau yang nggak usah datang, jadi gimana nih, enaknya gimana Mabel? Kalau maksudnya gini, jika ada panggilan dari hakim nih, oh ini kan ada nih, misalkan entah dari rekaman atau penyebutan nama, ini siapa? Kalau ada suratnya ya, kalau misalnya ada surat, yang jelas Doktif tidak akan mau untuk istilahnya untuk membela dari si DRG ya, nggak ada ya, karena emang produknya overclaim dan harus bertanggung jawab atas produknya dia yang dijual itu. Tapi kita tetap mendukung Niki kan Dok? Iyalah, tetap yang namanya yang penting gini aja, kita kan selalu berdoa yang terbaik lah ya buat ini. Di sisi lain, Besti, kalau Fitri Salhuteru diduga tengah sahut-sahutan di sosial media dengan Doktif, Vol dan Zanzabella pun diduga melakukan hal yang sama. Ya, Val yang kerap menyuarakan dukungannya terhadap Nikita memang cukup berbeda dengan Zanzabella. Dalam unggahannya, Val yang menyuarakan opininya perihal dugaan keribetan ada di DRG lantaran ketidakhadirannya di persidangan di-stitch oleh Zanzabella, di mana ia membantah keras kalau DRG takut dengan Nikita yang diduga merupakan anggapan dari Val.
Sebenarnya yang sangat memperibetkan masalah ini adalah DRG. Kenapa gue bilang DRG? Dia ini udah sangat menyusahkan semuanya, semua dari pihak mana aja pun. Ya, kalau gue di posisi dia, gue tanpa disuruh gue datang ke pengadilan dan membuktikan di depan Pak Hakim dan semua konsumen bahwasan skincare gue aman-aman aja, skincare gue nggak ada overclaim, skincare gue nggak ada jarum, dan skincare gue itu berhak direview secara baik-baik. Tapi faktanya apa? Dia nggak datang dan dia sama sekali tidak menongolkan diri. Sekali lagi gue bilang, kalau gue di posisi DRG, gue akan datang dan membuktikan kalau misalnya skincare gue nggak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja ya. Jadi yang sangat membuat masalah ini sangat amat membikin netizen tuh kayak kapan sih ini kelarnya gitu. Ya si DRG, kenapa DRG? Gue bilang dia nggak datang ke pengadilan gitu. Mediasi dia nggak datang. Mediasi itu harus datang loh ya. Malah yang datang pengacaranya. Mediasi itu ditemukan antara pihak lo dan pihak gue. Itu mediasi. Lo tinggal menjelaskan skincare lo tuh nggak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja. Skincare lo berbahaya? Enggak. Kalau skincare lo berbahaya, kenapa lo takut di-review? Berarti skincare lo berbahaya. Dan gak semua wanita seperti Nikita Mirzani yang brave, berani untuk membuka suara, untuk membuka semuanya agar menjaga kulit manusia, kulit wanita yang terutama di Indonesia ini terjaga dari permasalahan yang ada di overclaim ataupun jarum suntik dan lain sebagainya. Karena apa? Ini kan kasus sudah amatiran banget ya, udah viral banget gitu. Masa iya sih kita harus nunggu-nunggu kayak gini? Kan kita nunggu endingnya kapan nih gitu loh. Jadi yang memperibetkan masalah ini siapa? DRG ini sangat memperibetkan masalahnya sekali gitu. Ya lu tinggal datang aja, lu tinggal buktikan aja nih skincare gue gak ada masalah apa-apa gitu. Kalau emang lo merasa diri lo tuh benar gitu kan, kalau merasa diri lo tuh skincare lo tuh oke. Gue tahu kok kalau misalnya lo tuh diserang banyak sama oleh konsumen dan lain sebagainya. Kalau emang lo mau berjualan lagi dengan normal, tinggal datang aja udah ke pengadilan tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh. Tinggal ya udah lu pesan Grab, datang, simple, buktiin semuanya, kasih tahu, selesai. Tapi kenapa dia nggak datang? Takut kah? Karena apa? Skincare-nya emang berbahaya berarti kalau begitu. Itu mediasi. Lo tinggal menjelaskan skincare lo tuh nggak ada masalah apa-apa. That's it, itu aja. Val, gue mau jelasin ya biar nggak keliru. Kalau mediasi perdata itu kan yang dibahas tentunya kerjasama. One Prestasi kan yang dilaporkan si Nikmir kepada si Dr. Reza Gladys. Jadi tidak mungkin dia datang ke mediasi menjelaskan tentang skincare-nya bermasalah atau enggak. Karena gugatannya tentang perjanjian kerjasama atau One Prestasi yang dikatakan Nikita Mirzani. Nah kemudian kalau lu ngebahas harus menjelaskan di depan hakim, itu pun yang akan dijelaskan adalah perkara diperas atau tidak, gitu. Ada TPPU atau tidak sesuai dengan isi dakwaan. Nah, kemudian juga kenapa Dr. Reza Gladys sampai dengan hari ini belum muncul? Ya memang belum waktunya. Ini kan masih eksepsi. Ini kan momennya si Nikita Mirzani, bukan Dr. Reza Gladys. Buat apa dia datang duduk di belakang nonton? Tapi nanti pada saat selesai eksepsi ini dan telah hakim memutuskan ditolak, baru nanti ada pembuktian, baru Dr. Reza Gladys datang. Jadi kayak gitu, jangan kemana-mana ini gitu loh. Jadi kita akan berdiskusi dengan akal gitu loh ya. Jadi ketakutan lu mengenai Dr. Reza Gladys ini takut atau tidak, dia nggak takut sama sekali. Gua yang menjamin beliau akan datang dan tidak mungkin beliau takut begitu loh. Pasti akan dijelaskan, pasti akan dibongkar di persidangan begitu ya. Jadi yang paling aneh itu adalah orang yang selalu menuntut kehadiran dari pelapor yang memang belum waktunya hadir ya. Yang dibahas masalah mediasi, kenapa nggak hadir? Ya dia nggak mau mediasi. Kenapa kalian sibuk? Harusnya kalau kalian melaporkan dia di perdatanya, kalian gak usah sibuk-sibuk minta mediasi. Atau kalian gak usah sibuk-sibuk mengusahakan mediasi itu tidak gagal. Mediasinya udah gagal ya. Dr. Reza Gladys itu mau sidang berlanjutkan perjuanganmu, wahai Nikita Mirzani yang melaporkan atas One Prestasinya ya. Dr. Reza Gladys itu lebih memilih untuk membuktikan di persidangan pidana ya. Nah di pidana itu memang belum waktunya datang. Kenapa ini diperlama? Bukan karena Dr. Reza Gladys itu tidak datang, gak nyambung sama sekali. Buat lama itu karena eksepsi ya. Jadi eksepsi itu adalah salah, adalah jawaban jaksa, adalah nanti putusan hakim tentang eksepsi saja. Makanya kalau jadi makin lama
selama dia ditahan di penjara itu karena mau dia sendiri, bukan karena ketidakhadiran dari Dr. Reza Gladys. Ya, memang IQ 7/8 pendukung Nikita Mirzani ini semua tanpa terkecuali, gua rasa ya. Menurut gua seperti itu karena komunikasinya itu menggambarkan orang IQ di bawah rata-rata. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau memang enggak silakan tes IQ ya. Dan gak berhenti sampai di situ aja Besti. Vol yang kembali menyuarakan dukungannya terhadap NM dan menentang skincare berbahaya juga mengunggah perihal ketidakkonsistenannya dalam mengunggah video yang menurutnya karena ia hanya netizen yang juga punya pekerjaan, sehingga ia menduga orang yang justru rutin membahas menurutnya itu karena dibayar. Apakah ini sedang menyindir seseorang ya Besti? Karena gak cuma itu aja, dalam video lain yang juga ia unggah di akun TikToknya, Val pun masih mempertanyakan perihal ketidakhadiran DRG dan diduga juga soal produknya. Aduh, gue tuh gak ada kemana-mana guys. Gue tuh bukan orang yang 1x24 jam harus di TikTok mulu, harus bikin VT mulu, kecuali kalau misalnya gue tuh content creator ataupun gue tuh influencer. Gue ini kan manusia biasa, netizen ya, gue bukan artis juga gitu. Dan gue di sini murni menyuarakan skincare overclaim yang diciptakan oleh salah satu owner yang membahayakan kulit masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini. Itu doang. Dan satu lagi, nggak usah nyebarin isu yang enggak gitu loh. Dan kalian juga kan udah pada pintar ya, kalau misalnya orang yang membahasnya 1x24 jam itu mulu di TikTok, ya wajib lah dipertanyakan, ya pasti dia dibayar lah. Kalau enggak ngapain gitu. Kalau gue hilang timbul kenapa ya? Iyalah, kan gue ada pekerjaan di luar daripada ini. Tapi dibalik itu gue juga murni dari hati gue menyuarakan tentang skincare overclaim ini dan tidak adanya keadilan bagi seorang NM. Dan kita lihat sendiri kan sisi hukumnya juga agak ngaco nih. Mediasi nggak datang DRG-nya gitu. Mediasi lo harusnya datang lah, ngapain diwakilin oleh lawyer gitu. Dan ini kan udah sangat viral banget di Indonesia Raya Merdeka ini. Siapa sih yang nggak tahu kasus-kasus ini? Kalau misalnya di umum, apalagi wanita, ibu-ibu, emak-emak, semuanya, bapak-bapak juga pada tahu gitu kan. Tolonglah kooperatif lah. Kalau misalnya skincare lo tuh aman-aman aja gitu, tinggal datang doang, sesimpel itu. Kenapa lo nggak berani datang? Ya berarti ada pertanyaan yang emang benar skincare lo tuh berbahaya, yang sangat ada jarumnya, dan itu ya benar merusak manusia, kulit manusia Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Jadi please banget buat kalian, gak usah bilang kayak Valeri kemana ya, Val kemana ya, ini kemana ya, terus bikin isu yang enggak. Orang yang mau bikin isu itu yang isu yang gak jelas gitu ya, isu yang kalau gue bilang tuh isu katro gitu kan. Itu tuh lu dibayar berapa sampai lu bisa bikin isu yang kayak what the Aduh, tadi kan gue bilang kalau gue di posisinya si RG, gue akan datang tanpa harus disuruh. Apalagi tuh mediasi itu bertemu antara kedua belah pihak, nggak perlu diwakilin selagi manusianya di mana, di Konoha, bukan di Zimbabwe. Kan tadi gue bilang kalau gue ngerasa skincare gue tuh aman-aman aja, ada mediasi, gue datang, gue akan telepon lawyer gue, gue datang nih, gitu kan, gue datang, gue mau menjelaskan ke semua orang nih biar ini kasus selesai. Bahwasan skincare gue tuh nggak ada masalah apa-apa, simpel kan. Terus ini kenapa nggak datang gitu di mediasinya aja nggak datang gitu. Sesimpel itu kok menjelaskannya, apa susahnya gitu kan. Jadi ya udah jawab sendiri aja, itu skincare berbahaya apa tidak. Nyonya nyinyi. Aspek hukum iya, paling hukum ya. Kita juga semua tahu di Konoha ini hukum di Indonesia Raya Merdeka ini seperti apa. Nah, bicara soal tidak hadir sendiri, Lintang, adik dari Nikita pun akhirnya buka suara perihal absennya ia di sidang sang kakak. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Lintang pun menjelaskan alasannya. Meski belum bisa mengetahui kapan sang kakak akan bebas, Lintang pun tak lupa meminta doa terbaik untuk Nikita. Dan perihal anak bungsu Nikita yang sempat dirawat lantaran kondisinya yang menurun, dijawab Lintang telah sehat kembali dan sudah liburan, bahkan sempat perform sebelumnya. Wah, alhamdulillah ya Besti. Kenapa nggak pernah datang sidang kakak? Karena selalu pas-pasan sama ngurusin skripsi, guys. Kemarin mau datang, pas banget lagi sidang skripsi. Sebelumnya lagi bimbingan. Kapan wisuda? Di wisuda nanti
bulan Agustus, kalau enggak bulan setelah Agustus. Ambil jurusan apa? Public relation. Sudah di Jerman atau Indo? Di Indo. Tembus sih dong. Ntar gue juga belum tahu sih dengan kapan lagi. Tanggal pastinya belum tahu. Tuh gimana? Tuh sehat. Main Ateo kan perform ya, sehat ya. Gue gak ikutan liburan ke Bali ya, karena gue masih ngurusin skripsi, masih ada revisian. Bocil-bocil biar liburan aja. Mau dibuka lagi takut buka. Tentang main dong ke PIM. Kemana tuh ke PIM? Ngapain? Doain yang terbaik lah. Gak tahu bebasnya kapan, makanya didoain aja yang bagus-bagus. Biar cepet selesai, ha? Ya Besti, semoga segala yang terbaik untuk semua dan semua mendapatkan keadilannya ya. Proses hukum masih bergulir, ditunggu aja ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.